teman-teman semua, pastikan hari ini kalian sudah nyeruput kopi sambil nonton video ini. Di video kali ini saya akan mendongeng alur film Jurassic Park The Lost World yang dirilis pada tahun 1997. Film ini lanjutan dari film Jurassic Park 1993. Untuk yang belum nonton, silakan nonton terlebih dahulu film pertamanya. Link ada di pojok atas video. Maaf, bukan film, melainkan spoilernya. Film ini disutradarai oleh Steven Spielberg dan dibintangi oleh Jeff Goldblum, Julianne Moore, serta masih banyak lainnya. Oke, jadi film ini mengisahkan John Hammond mengirim sebuah tim yang dipimpin oleh Dr. Ian Malcolm untuk menghentikan rencana sang keponakan yang ingin memindahkan kawanan dinosaurus keluar dari situs taman kedua Jurassic Park di Isla Sonar. Namun saat tim Malcolm berada di Isla Sonar, ia dan timnya mendapat serangan dari ayam raksasa yaitu T-Rex. Berhasilkah Ian Malcolm dan timnya selamat dari serangan T-Rex? Daripada tidak penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Empat tahun setelah peristiwa di Isla Nublar, sepasang keluarga kaya dari Inggris merapatkan kapal pesiarnya di sebuah pulau di Isla Sorna. Ya benar. 4 tahun setelah peristiwa Isla Nublar, sepasang keluarga kaya dari Inggris merapatkan kapal pesiarnya di sebuah pulau di Isla Sorna untuk minum ciu. Pulau tersebut masih satu kawasan dengan pulau Isla Nublar, hanya berjarak 87 mil. Mereka tidak tahu bahwa pulau tersebut terdapat dinosaurus genetika. Karena itu mereka membiarkan putrinya bermain sendiri mendekati hutan. Saat sang bocil memasuki hutan, ia melihat satu ekor Compsognath. Ia tidak tahu bahwa yang dia lihat adalah jenis dinosaurus ataupun pitik. Saat mencoba memberikan potongan klepon kepada pitik, tiba-tiba kawanan pitik yang lainnya datang dan mulai menyerang bocil tersebut. Ia berteriak sampai terdengar ke telinga orang tuanya dan kru kapal. Mereka langsung berlari mengejar putrinya, di mana sang ibu berteriak kegirangan. Beberapa minggu kemudian, Ian Malcolm, ahli matematika sekaligus korban selamat dari Jurassic Park pertama, diundang oleh John Hammond ke tempat kediamannya. Sesampainya di sana, Malcolm bertemu cucu Hammond, Leigh dan Tim. Malcolm juga bertemu dengan keponakan Hammond, Peter Ludlow, yang telah mengambil alih InGen sebagai Chief Executive Officer barunya. Saat Malcolm menemui Hammond yang sekarang pura-pura sakit, ia diberitahu Hammond tentang Situs B. Situs B adalah pulau Isla Sonar. Pabrik dinosaurus itu awalnya dibuat dan dikembangbiakan. Sementara Isla Nublar adalah tempat para pengunjung melihat dinosaurus, tepatnya Taman Jurassic Park. Beberapa tahun sebelumnya, badai Clarissa menghantam Isla Sonar, membuat para dinosaurus melepaskan diri dan berkeliaran dengan bebas di lingkungan pulau yang hampir tak terjamah oleh manusia. Hammond juga menjelaskan bahwa sekarang dinosaurus ciptaannya dikendalikan oleh yang di atas, yang kini bisa hidup dan berkembang biak secara alami. Kemudian Hammond mengungkapkan bahwa setelah insiden di Jurassic Park, InGen telah berada di ambang kebangkrutan bab 11. InGen adalah perusahaan milik Hammond dan sekarang Ludlow akan mengeksploitasi dinosaurus yang tersisa di Situs B untuk tujuan menyelamatkan InGen dari kebangkrutan dan mengambil alih tata Hammond. Karena itu, Hammond akan mengirim tim ekspedisi dengan kedok penelitian dan meminta Malcolm menemaninya. Malcolm tentu saja menolak tawaran Hammond karena ia kapok bertemu dengan T-Rex. Namun saat Hammond memberitahu Malcolm bahwa ia sudah mengirim satu ahli paleontologi yang bernama Sarah Harding, Malcolm langsung terkejut karena Sarah adalah pacar Malcolm. Akhirnya Malcolm pun setuju untuk pergi ke sana, tetapi hanya untuk menyelamatkan Sarah dari Situs B.
Keesokan harinya, Malcolm mendatangi garasi milik Eddie yang telah mempersiapkan kendaraan dan peralatan untuk ekspedisi. Malcolm juga bertemu Nick Van Owen yang berencana mengambil rekaman video dan fotografi untuk ekspedisi Hammond. Gak lama kemudian, Kelly, anak satu-satunya Malcolm, datang menghampirinya. Di sini Kelly mengetahui bahwa sang ayah akan melakukan sebuah perjalanan ekspedisi dan ia ingin sekali ikut bersamanya. Namun Malcolm menolaknya karena ekspedisi ini sangat tidak berbahaya. Saat Malcolm dipanggil Eddie untuk mempersiapkan perjalanan, Kelly diam-diam memasuki trailer ekspedisi yang membuatnya ikut terbawa ke Isla Sonar. Dengan melakukan perjalanan yang tidak singkat, akhirnya tim ekspedisi yang cuma 3 orang sampai di pantai Isla Sonar. Di sini seorang tekong pemilik kapal menolak untuk menurunkan jangkar di dekat Pulau Sonar. Ia mengklaim bahwa beberapa orang yang berkeliaran terlalu dekat dengan pulau ini tidak pernah terdengar lagi. Melalui terjemahan, Nick menjelaskan bahwa pulau tersebut dikenal sebagai Los Cinco Muertes yang artinya 5 kematian. Malcolm dan yang lainnya terpaksa melanjutkan perjalanannya menggunakan kendaraan, mobil, dan trailer. Sesampainya di kawasan lokasi Sarah berada, Eddie, Malcolm, dan Nick mulai mencari Sarah. Dengan berbekal suara pelacak, mereka berhasil menemukan ransel Sarah. Mereka yakin bahwa Sarah ada di dekat sini. Mereka pun mulai meneriaki Sarah dan berharap Sarah dapat mendengar teriakannya. Gak lama kemudian mereka melihat kawanan Stegosaurus sedang melintas di depan mereka. Nick segera mengabadikan gambar Stegosaurus tersebut. Saat Nick lagi fokus mengabadikan gambar, disinilah Sarah ditemukan. Malcolm sangat lega karena Sarah baik-baik saja. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan dengan mengikuti Sarah, di mana Sarah ini melihat kembali sepasang Stegosaurus, namun kali ini ada anaknya. Sarah menyuruh Malcolm dan yang lainnya untuk tetap diam, sementara dirinya mendekati anak Stego sendirian. Sarah berhasil mengabadikan gambar anak Stego dari jarak yang sangat dekat. Sarah juga menyentuh kelapa bocil Stego. Di saat Sarah ingin memotretnya kembali, tiba-tiba kameranya error dan mengeluarkan suara, membuat anak Stego merasa terancam akan keberadaannya. Sang induk yang mengetahui kalau anaknya sedang diusik marah dan menyerang Sarah. Untungnya Sarah berhasil menghindari serangan induk Stego. Gak lama kemudian kawanan Stego pergi meninggalkan Sarah. Setelah itu Sarah, Malcolm, dan yang lainnya kembali ke base camp. Saat dalam perjalanan, Nick dan Eddie melihat kepulan asap tepat dari titik base camp. Mereka langsung berlari menghampirinya. Sesampainya di base camp, Nick langsung memadamkan apinya, namun tak disangka api itu ternyata ulah Kelly, putri Malcolm yang terbawa di dalam trailer. Malcolm sangat marah dan cemas karena tempat ini sangatlah berbahaya. Kemudian Malcolm mencari cara bagaimana untuk mengembalikan putrinya ke kota. Saat Malcolm sedang berdebat dengan Sarah, tiba-tiba terdengar suara rombongan helikopter. Dan ternyata itu adalah rombongan helikopter Ludlow yang mengambil alih Ingen dan melakukan eksploitasi serta berburu dinosaurus untuk dibawa ke kota. Peter Ludlow dibantu oleh 2 pemburu kelas kakap yang bernama Roland dan Dr. Robert Brooke serta tentara bayaran.
Mereka berhasil menangkap beberapa spesies dinosaurus dan membawanya ke base camp yang mereka buat. Sementara Sarah, Malcolm, dan yang lainnya terus mengawasi aksi kawanan Ludlow dari kejauhan. Setelah berhasil menangkap beberapa dinosaurus, Roland yang dari awal ingin melihat dan membunuh T-Rex berhasil menemukan jejak T-Rex. Roland ditemani rekannya mengikuti jejak T-Rex dan berhasil menemukan sarangnya, di mana mereka ini melihat bocil T-Rex. Karena induk T-Rex yang ia incar tidak ada di tempat, Roland berniat untuk mengambil bocil T-Rex lalu dijadikan umpan memanggil induk T-Rex. Malam harinya, Roland mengikat bocil T-Rex dan melukai kakinya agar tak lari. Sementara kelompok Malcolm berniat untuk menggagalkan Ludlow menguplink satelit ke ruang Dewan Ingen, di mana Ludlow ini berusaha meningkatkan lapangan penjualan untuk rencana terbaru Ingen keluar dari bab 11, serta mengambil impian John Hammond tentang Jurassic Park, tetapi membangunnya di tempat yang lebih nyaman, yaitu di perkotaan San Diego. Saat itu juga Nick dan kelompoknya menyelinap ke kandang dan membongkar satu persatu kunci kandang dinosaurus dan melepaskannya. Saat Ludlow sedang kempelupuk, tiba-tiba perkemahan diserang oleh dinosaurus cap badak. Kekacauan ini membuat siaran Ludlow berantakan. Roland dan Ajay yang sedang menunggu induk T-Rex melihat mobil melayang tepat ke arah pohon yang mereka duduki. Mereka pun menghindar lalu terjun ke bawah. Dalam perjalanan kembali ke trailer, Nick menemukan bayi T-Rex yang ditinggalkan oleh Roland dalam kondisi terikat dan keadaan terluka. Nick segera bergabung dengan Sarah untuk membawanya kembali ke trailer untuk diobati. Saat kembali ke trailer dan melakukan pertolongan pertama, Malcolm yang melihat bayi T-Rex langsung migran karena ia tahu induknya bakal kesini. Kelly juga mengungkapkan bahwa suara bocil T-Rex dapat menarik induknya untuk datang kemari. Kelly pun ketakutan dan menyuruh Malcolm membawanya ke tempat yang aman. Kemudian Malcolm mengantarkan Kelly untuk bersama Eddie. Sesampainya bertemu Eddie, Malcolm segera menaikkan kandangnya. Saat itu juga mereka melihat pepohonan bergerak menuju bocil T-Rex. Malcolm mengetahui kalau itu induk T-Rex. Ia memutuskan untuk turun dan menyelamatkan Nick dan Sarah. Sesampainya di trailer, Malcolm langsung memberitahu Sarah untuk melepaskan bocil T-Rex. Namun Sarah menghiraukannya. Saat itu juga bapak dan emak T-Rex datang untuk bocil mereka. Mengetahui kalau induknya hanya menginginkan anaknya, Sarah dan lainnya memutuskan untuk melepaskan anak T-Rex tersebut dan membiarkannya pergi bersama induknya. Setelah itu, Malcolm menghubungi Eddie untuk memastikan keadaan putrinya. Namun tiba-tiba induk T-Rex kembali dan langsung menyerang trailer. Malcolm, Eddie, dan Sarah panik kegirangan. T-Rex dengan kebangkaiannya mendorong trailer ke jurang. Hal tersebut membuat Sarah jatuh ke kaca belakang trailer yang mengarah ke laut. Sarah begitu sangat menikmati sisa hidupnya saat kaca yang menopangnya hampir pecah. Malcolm segera menyelamatkan Sarah dan berhasil meraih Sarah saat kacanya pecah. Setelah itu, Eddie datang dan melihat trailer sudah berantakan. Eddie juga melihat Malcolm dan lainnya gelendotan di bagian belakang trailer yang hampir jatuh ke jurang.
Eddie segera mengambil tali lalu mengikatnya ke bogol pohon. Kemudian ia memberikannya ke Malcolm untuk naik ke atas. Namun sayang, tali yang diulurkan Eddie kurang kuat dan malah hampir menyelakai mereka. Kini ban trailer mulai berjalan mendekati jurang. Eddie pun langsung berlari dan berusaha menahan trailer dengan cara mendereknya. Pada saat itu juga, dua induk T-Rex datang menyerang Eddie. Eddie masih berjuang menahan trailer dengan mobilnya. Kemudian ia mengambil senapannya, namun senapan tersebut tersangkut oleh jaring. Karena lupa memakai sempak, akhirnya Eddie termakan oleh kedua T-Rex. Sedangkan trailer terjatuh ke jurang. Untung saja Malcolm, Nick, dan Sarah masih bergelantungan di tali yang diulurkan oleh Eddie. Mereka naik ke atas dan disambut oleh kelompok Ludlow yang sudah mengamankan Kelly. Setelah kejadian tersebut, Malcolm dan timnya memaksa Ingen untuk bekerja sama setelah kehilangan semua alat komunikasi. Di sini terjadi sedikit cekcok antara Nick dan Strack cuma gara-gara sempak. Ludlow memperingatkan mereka bahwa perjalanan ini berbahaya karena untuk mencapai ke sana mereka butuh 2 hari berjalan kaki. Dan alat pemindai Ludlow telah menunjukkan bahwa di sana telah menjadi sarang raptor. Ludlow mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk dapat meminta bantuan yaitu dengan cara pergi ke pusat Ingen yang dulunya dibuat untuk menciptakan dinosaurus. Di sana ada radio yang dapat menghubungi bantuan. Tanpa pikir panjang, perjalanan pun dimulai dengan Roland yang menjadi ketua regunya. Pagi harinya, Roland memutuskan untuk beristirahat sejenak. Nah, di sini Strack memberitahu Carter bahwa dia mau nyabun sebentar. Namun Carter yang sedang mendengarkan musik dangdut tarik sis mongko tidak mendengar Strack berbicara. Saat Strack akan membuka lontongnya, tiba-tiba muncul seekor pitik. Strack tidak merasa takut dan langsung menyetrumnya. Selesai nyabun, dengan getah pohon, Strack lupa jalan pulang ke kelompoknya. Dia pun mulai berteriak, namun sayang, teriakannya tidak didengar oleh Carter dan semua kru. Strack terus mencari hingga akhirnya ia terpeleset ke jurang dan membuat senjata yang ia miliki terlepas dari genggamannya. Di dalam jurang ia berhadapan dengan pitik lagi, namun kali ini dengan jumlah yang sangat banyak. Strack merasa kewalahan menghadapi serangan pitik dan mencoba berlari. Sementara Roland yang merasa waktu istirahat sudah cukup memberi komando untuk melanjutkan perjalanannya. Lanjut ke Strack di mana pitik-pitik tersebut tetap mengejar dan menyerangnya hingga akhirnya Strack tewas dicubit-cubit oleh kawanan pitik. Roland yang baru menyadari bahwa Strack tidak ada dalam kelompoknya bertanya kepada Carter, namun Carter tidak tahu kemana Strack pergi. Akhirnya Roland menyuruh kelompoknya jalan duluan, sedangkan dirinya mencari Strack. Singkat cerita, malam pun tiba, di mana kelompok menyedihkan ini beristirahat di tepi sungai. Saat yang lainnya tertidur, Roland kembali dan memberitahu Malcolm serta Ludlow bahwa Strack telah tiada. Kemudian Roland membuka kembali petanya bahwa bentar lagi tujuannya akan sampai. Saat Malcolm akan kembali ke camp, ia merasakan langkah kaki yang besar.
membuat Sarah terbangun dan melihat dua induk T-Rex berada di dekatnya. Saat kepala T-Rex mulai masuk ke dalam tenda, Kelly terbangun dan Sarah langsung menutup mulut Kelly agar tidak melakukan pergerakan apapun. Carter juga terbangun dan melihat T-Rex lalu berteriak. Di sini kelompok menyedihkan berhamburan, takut kehilangan. Mereka berlari dan membuat T-Rex betina terpancing untuk mengejarnya. Saat mereka berlari, Carter tiba-tiba terpleset dan membuat dia tewas terinjak T-Rex. Alhamdulillah. Sedangkan Roland menggunakan senapan biusnya dan berhasil menembakkan amunisinya ke badan T-Rex jantan. Kawanan tersebut terpecah menjadi dua. Sarah, Nick, Kelly, dan beberapa kru lainnya memasuki batu di balik air terjun yang tidak bisa digapai oleh badan T-Rex perempuan betina. Namun Robert termakan saat ia keluar dari air terjun. Sedangkan kelompok yang satunya menyebar ke ladang rumput tinggi, di mana padang rumput tersebut terdapat banyak sekali raptor. Satu persatu kelompok tersebut menjadi santapan lezat oleh raptor. Kemudian Malcolm, Kelly, Sarah, dan Nick mencoba menyusulnya. Saat di tengah padang rumput, Nick menemukan ransel Ajay dan mendengar teriakan Ajay dari jauhan. Malcolm pun menyuruh mereka berlari secepat mungkin. Setelah berlari kecepatan tinggi, akhirnya mereka berhasil melewati padang rumput dan terjatuh ke selokan yang mengarah ke depan pusat Ingen. Nick memutuskan untuk masuk ke pusat Ingen sendirian, sementara Sarah dan Kelly memijat kaki Malcolm yang keseleo. Nick berhasil masuki gedung Ingen dan segera menyalakan panel sistemnya. Setelah itu, Nick menggunakan radio menghubungi pusat Ingen San Diego untuk meminta bantuan. Sedangkan Ludlow selamat bersama Roland. Malcolm, Sarah, dan Kelly menyusul Nick ke gedung, di mana mereka ini mendapat serangan dari satu raptor. Malcolm berusaha memancing raptor tersebut. Tiba-tiba datang dua raptor mengejar Sarah dan Kelly. Mereka berdua berlindung di sebuah ruangan. Malcolm berusaha menggocek-gocek raptor satunya. Di saat Malcolm mendengar teriakan Sarah dan putrinya, Malcolm pun bergegas menghampirinya, dan saat memasuki ruangan, raptor sudah standby di hadapan Malcolm. Kemudian Malcolm mencoba naik, namun raptor membuat Malcolm terdesak. Seketika itu juga, Kelly menunjukkan aksi yang luar biasa dan berhasil menendang jatuh satu raptor. Malcolm dan putrinya berhasil melarikan diri lewat jendela bawah, sedangkan Sarah mencoba berlari melewati atap. Sarah masih berurusan dengan dua raptor. Saat raptor yang satunya terjatuh menimpa raptor lainnya, Sarah pun ikut terjatuh dari atap. Di sini, dua raptor malah berkelahi karena masalah kepleset. Hal ini kesempatan Sarah untuk melarikan diri dan bergabung dengan Malcolm dan Kelly. Kemudian mereka bertemu Nick. Saat itu juga, helikopter datang untuk menyelamatkan mereka. Roland dan Ludlow yang berhasil menangkap T-Rex jantan berencana membawanya ke San Diego. Gak lama kemudian mereka pergi meninggalkan Isla Sonar. Setibanya di San Diego, California, Malcolm dan Sarah
dengan cepat menuju ke pelabuhan Ingen. Sedangkan Ludlow telah mengatur konferensi pers menit-menit terakhir untuk menggembor-gemborkan kedatangan T-Rex sebagai daya tarik utama untuk Jurassic Park San Diego yang masih dibangun. Namun saat itu juga kapal yang baru saja tiba dan membawa T-Rex menabrak dermaga. Ludlow, Malcolm, Sarah dan beberapa pekerja langsung pergi ke atas kapal. Mereka hanya menemukan potongan-potongan tubuh dari kru. Tiba-tiba pintu kargo terus terbuka dan T-Rex muncul. Di sini T-Rex bebas dan berjalan menuju kota San Diego. Sarah dan Malcolm segera menemukan anggota kru yang selamat. Saat berhasil menemukan yang selamat, mereka menjelaskan bahwa pada saat di perjalanan T-Rex berhenti bernafas, sehingga obat tambahan diberikan. Namun dosis yang diberikan tidak tepat. Karena itu T-Rex mengalami dehidrasi. Di sini Sarah menilai bahwa T-Rex pertama-tama akan menemukan air dan kemudian mencari makanan. Mereka juga mendapat kabar bahwa Ludlow membawa bayi T-Rex dan mengangkutnya di jet pribadi ke taman yang masih dibangun. Sarah dan Malcolm berniat untuk mengambil bayi T-Rex tersebut. Sementara T-Rex berkeliaran di pusat kota dan mulai membuat kekacauan di sana. Malcolm dan Sarah bergegas mengambil dan memulihkan anak T-Rex dengan harapan untuk memancing induk T-Rex kembali ke dermaga. Setelah memulihkan bayi T-Rex, Malcolm dan Sarah menemukan T-Rex mengamuk melalui kota. T-Rex jantan mendengar dan mencium bau anaknya. Hal tersebut berhasil membuat T-Rex mengikuti Malcolm dan Sarah kembali ke dermaga. Ketika Ludlow melihat Malcolm dan Sarah membawa bayi ke kapal kargo, ia langsung mengikutinya. Ludlow berniat untuk mengambil bayi T-Rex tersebut kembali. Setelah berhasil menaruh anak T-Rex di kargo, Malcolm dan Sarah segera meninggalkan kargo tersebut dengan melompat ke laut. Sementara Ludlow berusaha menangkap bayi T-Rex di dalam kargo. Namun tiba-tiba induknya datang memasuki kargo lalu melukai Ludlow sebelum membiarkan bayi itu membunuhnya. Sarah meluncurkan anak panah penendang ke tubuh T-Rex yang membuatnya menunduk. Sedangkan Malcolm menutup pintu pegangan lalu menyalakan kapal. Setelah itu angkatan laut dan kru baru mengawal kapal kembali ke Isla Sonar. Beberapa hari nggak tahu kemudian saat Malcolm dan Sarah beristirahat di depan TV, John Hammond merilis pernyataan yang meminta agar pulau rahasia dinosaurus Ingen sekarang yang dimaksud direalisasi bahwa Costa Rica membantu membangun pulau ini sebagai pelestarian alam untuk menjaga manusia menginjakkan kaki di atasnya. Film pun berakhir. Oke, itulah alcita film Jurassic Park The Lost World. Semoga kalian terhibur alcita yang saya bawakan. Mohon maaf jika video ini kurang memuaskan karena tim YND masih tahap belajar. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini, jauh-jauh ke pasar pagi jangan lupa beli terasi. Jauh-jauh ke pasar pagi jangan lupa beli terasi. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.